Jadi dia lagi tidur tengah malam, mamaku kebetulan lagi sholat tahajud. Nah posisinya tuh kakakku lagi tidur di sebelah kanan, mamaku tuh di sebelah kiri, berdampingan lah. Ini tempat tidur, dia sholat di samping tempat tidur. Jadi ketika dia udah salam gitu, ngucapin salam, terus dia ngeliat ke kakakku, ada makhluk yang keluar dari badannya dia. Itu dia bangun, dia duduk, terus si makhluk itu celingak-celinguk kayak gak ngeliat mamaku di sebelah. Dia celingak-celinguk ke kanan ke kiri, terus dia bangun nembus pintu. Di rumahku tuh banyak kejadian mistis loh sebenarnya. Banyak alami sendiri. Ngalamin sendiri. Dari kejadian mamaku juga banyak cerita-cerita yang mistis. Ini rumah masa kecil atau? Iya, rumah masa kecilku di daerah Jakarta Timur, Bekasi ya. Ada yang Bekasi. Jati Bening itu Bekasi ya. Perbatasan lah ya. Iya. Antara Bekasi dengan Jakarta Timur dan Bekasi, tapi belum Bekasi banget lah. Masih di depan-depan. Nah itu gimana ceritanya? Semistis apa sih? Segoib apa? Kalau dibilang goib, ya kita juga sekarang berdampingan kan sama yang namanya goib. Cuman kan kalau misalkan di rumahku itu bener-bener sebenarnya yang banyak ngalamin tuh si mamaku sendiri, si almarhum mamaku ya yang banyak ngalamin. Kayak dia pernah ada satu momen dia lagi duduk di meja makan, kebetulan mamaku tuh orang yang suka banget kreatif lah dia, intinya banyak kerjaan-kerjaan handmade yang dia buat gitu-gitu. Dia kayak lagi di office worknya dia di deket meja makan, dia lagi ngerjain sesuatu, anak-anak lagi pada sekolah, papaku masih lagi kerja, dia cuma ada sama pembantu di rumah. Tiba-tiba itu siang-siang ba'da zuhur kalau nggak salah, ada suara yang sangat berat banget menyampaikan salam kayak gitu, tapi laki-laki. Suaranya berat banget tapi suaranya enak katanya dia gitu. Ini berdasarkan ceritanya beliau ke saya ya. Terus udah gitu dijawab lah sama mamaku, waalaikumsalam. Dia menengok tapi nggak ada orang. Terus dia sempat suspicious juga ya akhirnya, tapi ya udahlah gitu loh, dia yang namanya salam pasti kan baik gitu kan. Akhirnya dia tetap ngerjain kerajinan tangannya. Terus nggak lama dia kayak sedikit kesirep atau gimana, ada yang membisikkan dia untuk ngambil ember. Jadi mamaku tuh suruh Ikem ambil ember. Ikem itu nama pembantuku. Dia ambil ember. Terus mamaku dapat bisikan lagi, tolong isi air setengah ember. Dia sampein dong ke Ikem, tolong diisi air setengah ember ya Kem. Ibu buat apa sih? Nih pembantuku ngomong penasaran gitu. Ya. Saya udah ngepel kok Bu, udah kamu ambil aja, nggak usah banyak tanya, kata mamaku gitu. Terus ambil garam sama ambil toples garam Kem. Tangan kamu yang ngambil ya, satu genggam cemplungin ke dalam ember. Bacakan beberapa surat yang ada di Al-Quran lah. Dia untuk membacakan beberapa surat yang ada di Al-Quran. Terus diaduk pakai sapu lidi. Tolong ambil sapu lidi Kem ya. Pembantuku nurutin aja apa yang diminta ibuku. Setelah itu cipratin di seluruh pojok ruangan rumah, seluruh sudut rumah. Akhirnya mamaku tanpa banyak mikir ya, dia namanya kayak orang kesirep aja gitu loh, dia ngikutin aja perintahnya gitu kan. Akhirnya dia cipratin lah di seluruh pojok-pojok rumah, seluruh ruang lah, dari mulai kamar, ruang tamu, garasi, semuanya pokoknya. Ya sampai ada satu momen di mana dia cipratin, rumahku kan tingkat, terus ada tangga di belakang yang melingkar ke atas gitu, yang tangga besi. Dia itu nyipratin ke pojok tangga itu ada suara perempuan, "Au!" gitu kayak gitu. Terus udah gitu mamaku langsung curiganya, bukan curiga, dia ke pembantuku, kamu Kem baru kena ciprat air gitu aja teriak. Terus mamaku nengok kok nggak ada Ikem gitu. Akhirnya dia kayak
dia nengok celingak-celinguk, Ikam kemana kok nggak ada. Akhirnya udah dia lanjutin lagi lah Tetap lanjut ibu. Dia tetap lanjut ke dapur, nggak ada bunyi suaranya apa-apa, ke lorong yang mau ke kamar mandi. Sampai akhirnya sisanya itu terakhir dia buanglah ke kamar mandi belakang. Terus ada suara, lebih kenceng lagi, terus nangis. Akhirnya mamaku teriak, Ikam, apaan sih kamu teriak-teriak kayak gitu? Kam, dia celingak-celinguk. Nyautlah si Ikam dari depan pagar, ya bu, saya lagi nyiram. Dia lagi nyiram apa namanya, jalanan, biar nggak berdebu kali pokoknya nyiram dia di luar. Terus nggak lama dia sadar, dia ngelihat tangan kanan kirinya ember sama sapu lidi. Dia kaget, habis ngapain sih? Dia bingung. Itu sih yang dia ceritain, bahwa berarti apa yang dilakukan ibu itu di bawah alam sadar mungkin itu ya? Kalau bisa Setengah dibilang, dia bilang mungkin. katanya dia sih nyampein ke aku kayak kesirep. Dia bilang gitu, aku kayak nggak sadar ngelakuin itu gitu, dan tapi nurut aku aja lakuin gitu. Ya terus dia bertanya kan sama si Ikam, aku tadi ngapain aja gitu. Ibu nih nyuruh aku ngambilin ember, disuruh isi air sama sapu lidi. Dia cerita kasih garam. Oh gitu ya kan. Terus akhirnya ya dia setelah dia berpikir ulang, ya mungkin ya dia dikasih tahu bahwa hati-hati kalau di bawah tangga, jangan ceroboh. Gitu-gitu sih. Di kamar mandi itu ada yang istilahnya ada yang jahil mungkin ya, gitu. Nunjukin aja lah, ngasih tahu supaya hati-hati. Gitu sih. Ini kayaknya banyak banget nih cerita mistisnya nih. Ini kayaknya baru yang awal-awal nih. Bisa di ini nggak Mbak, digambarin ke kawan-kawan alur seberapa ini sih rumahnya itu? Seberapa bentuknya itu emang bentuk rumahnya kuno sih atau rumahnya sih rumah di kompleks seperti biasa. Tipe nggak kuno-kuno rumah banget tipe sebenarnya 70, tanahnya 200, kompleks gitu, perumahan. Terus di depan rumah langsung itu lapangannya tuh kayak sebesar apa ya, ada lapangan basketnya, terus ada geraha tempat bapak-bapak kalau nongkrong, tapi lumayan besar lah itu lapangannya. Terus di depan rumah persis itu ada taman, bisa duduk-duduk gitu. Rumah komplek biasa lah. Nah, selain kejadian mistis yang tadi yang ibu alami, kalau Mbak Daisy sendiri pernah nggak mengalami hal yang di rumah itu? Di rumah tersebut? Pernah banget sih. Aku pernah ngalamin keris itu kayak ngamuk di lemari papaku gitu. Nah, ada satu momen yang dimana satu rumah pergi semua. Waktu itu pembantu lagi nggak ada juga, dan aku sendiri di rumah. Aku lagi mainan di depan komputer gitu kan. Komputer ada di kamar papa kan. Terus tiba-tiba siang itu, siang menjelang sore lah ya, tiba-tiba di di lemari papaku itu bunyi kayak berisik banget, kayak gedak geduk gitu loh, kayak kayu kebentur sama lemarinya, dinding lemarinya, tapi berisik banget gitu. Aku buka ya, itu keris pada berjatuhan semua gitu. Akhirnya ya otomatis lah, refleks langsung kabur lah, sampai nggak matiin komputer. Tapi ini keris ini emang koleksi orang tua atau? Kalau koleksi sih bisa dibilang koleksi ya, kalau kayak gitu ya, bukan apa ya istilahnya, koleksi ya? turun menurun mungkin dari. Kayaknya ya, dia juga diamanahin ya untuk menjaga itu kali ya. Terus pasti penasaran dong Mbak Desi, nih kenapa nih bisa Ya gerak sih, sendiri gitu. abis itu aku sempat nanya ke mama sama papa, itu kenapa kerisnya seperti itu. Oh ya biasa itu katanya, mungkin karena belum dimandiin. Jadi nah pada saat itulah aku baru tahu bahwa keris itu harus dimandiin gitu kan. Ya sempet kepo lah, dimandiinnya gimana, harus gimana. Iya, memang biasanya gitu-gitu kan kalau barang-barang yang antik sejarah gitu kan memang harus ada ritualnya juga. Betul. Dan biasanya hari-hari tertentu, kayak malam 1 suro misalnya. Kayaknya gitu ya, aku sih kurang paham banget ya. Pokoknya nggak pernah terlalu mau mendalami lah, karena aku penakut sebenarnya. Sebenarnya penakut, tapi bikin film horor terus ya. Makanya. Tuntutan pekerjaan. Jadi ada satu momen juga di rumahku ketika pengajian. Jadi kebetulan pengajiannya itu di rumah. Ada satu momen gurunya itu, guru ya, bisa dibilang guru lah ya, dia bilang bahwa pengajiannya iurannya dinaikin ya Bu, gitu-gitu. Terus nggak tahu kenapa
mamaku tuh di POV-nya ibuku tuh pandangannya tuh kayak ibu-ibu satu sama lain tuh saling kayak berisik gitu, kayak ribut kenapa sendiri sih gitu. kayak berisiknya tapi nggak normal di POV-nya mamaku ya, kayaknya kemarin kita udah dinaikin, kapan dinaikin lagi gitu. Berisik di POV-nya mamaku tuh kayak bikin sakit kuping. Terus tiba-tiba mamaku tuh kayak ada pandangan ibu-ibu itu kayak di gendongin kayak anak kecil gitu kan, kayak anak kecil, entah tuyul entah apa, pokoknya pada gelandutan di pundaknya ibu-ibu. Ada Ibu beberapa, ada itu. 2-3 anak kecil gitu. Mamaku langsung kayak kesadar bukan tersadar, astagfirullahaladzim dia bilang gitu. Ini POV dari mamaku ya. Dia bilang ibu-ibu berisik banget, kayak nggak terima dinaikin. Paling berapa sih, 5.000 10.000 rupiah, karena kita mungkin bulan depannya mau ada kegiatan apa gitu kan, ada acara. Jadi pada heboh, pada berantem satu sama lain. Giliran udah selesai nih, dia keluar dari pagar, 1 langkah dari pagar rumah, ibu-ibu tuh, salah satu ibu-ibu bilang, ya udah Bu, nggak usah dinaikin dulu bulan ini, berarti kita nyekar ke sininya nanti dulu aja, acara maksudnya kegiatan kesininya ditunda dulu gitu, kalau memang masih belum bisa dinaikin iurannya. Loh, siapa yang nggak bisa? Ada salah satu ibu-ibu nyeletuk, siapa yang nggak bisa? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Itu udah keluar dari pagar rumahku, udah 1 langkah gitu. Nggak apa-apa Bu. Oh ya ampun, segitu aja. Ya udah nggak apa-apa. Berapa Bu? Mulai besok akhir bulan ini ya. Nggak apa-apa ya wes loh, ntar dinaikin, nanti ditambahin. Mamaku tuh sampai kayak bengong gitu ya. Loh, kayak perbedaannya tuh benar-benar signifikan, dia di dalam rumah sama di luar pagar gitu loh, kayak menandakan bahwa kok di rumah tuh kayak hawanya ada panas sesuatu, banget, ada sesuatu gitu kan, gitu-gitu sih. Nah kalau Mbak Desi tadi juga sempat cerita dikit nih, katanya sempat juga diikutin. Nah itu ketempelan itu siapa yang nempelin? Itu kayaknya anak kecil yang waktu aku reki di Trenggalek dulu deh, di Goa. Jadi jadi ini relate sama saat relate nih, mau syuting film itu ya? Iya, yang dulu tuh di Trenggalek ya, yang aku ke Goa ya. Jadi setelah jadi kan mamaku meninggal 2019, 4 bulan berikutnya disusul papaku. Nah setelah papaku meninggal, aku di rumah sendirian, yang mana aku penakutkan. Jadi pada saat itu aku ngajak temen lah untuk nemenin, untuk di rumah lah, temen sahabatnya mamaku, untuk di rumah lah gitu, untuk temenin aku dong di rumah beberapa hari gitu, karena aku masih nggak berani sendirian lah, gimana sih, penakut. Udah nih, akhirnya udah di rumah, kita, oh ya nih, anak tante pengen ngucapin bela sungkawa, kamu video call ya, udah lama kan kamu nggak ngobrol. Jadi teman kecil aku lah, kebetulan tetanggaan depan rumah, dia telepon video call sama aku, turut berduka cita ya, bokap udah nggak ada, yang sabar gitu-gitu. Kita akhirnya ngobrol lah, udah setelah sekian lama. Teman kecil, iya teman kecil, mamanya dia sama mamaku tuh besti lah, bisa dibilang besti lah, seberang-seberangan rumahnya. Terus udah gitu kita ngobrol panjang kali lebar, lumayan kayak 15 menit kita ngobrol video call. Setelah itu ditutup teleponnya, habis itu dikasih ke mamanya teleponnya. Terus nggak lama anaknya telepon lagi, aku dengar suara telepon lagi bunyi, mereka berdua nelfon, nggak lama ditutup teleponnya. Terus mamanya temen aku itu nyamperin aku, bilang, nak kayaknya kamu harus mandi deh, dia bilang gitu, kamu harus mandi. Aku udah mandi gitu kan, maksudnya kan aku udah mandi gitu. Bukan, yang aku maksud kamu harus mandi, dia bilang gitu. Aku udah mandi tante, mandi jeruk purut ya, katanya gitu. Loh kenapa? Iya tadi anak tante bilang, mama kasihan itu Desi, katanya gitu. Kamu tuh kayaknya ketempelan deh, kamu pernah gak sih main-main ke gua? Jadi dia nanya, main-main ke gua pernah gak sih? Ini ada yang nepelin kamu, anak kecil itu, dia berasalnya dari Goa, kamu pernah gak ke Goa? Pernah, tapi udah lama banget ya, udah dari udah kayak 10 tahun yang lalu gitu loh. Terus udah gitu jadi memang sih pada saat aku ke Goa itu aku lagi halangan ya, lagi menstruasi, jadi masuk ke Goa.
Nah dia itu nempel sejak saat itu sampai sekarang, dia bilang gitu. Jadi sebenarnya anaknya baik katanya, anaknya nggak masalah, nggak ganggu, dia seneng aja gitu ada di dekat kamu. Cuman efeknya ke kamu itu nggak bagus. Mukanya dia tuh sebelah kiri ke sebelah kirinya tuh rusak semua, dia bilang gitu. Sebenarnya dia nggak kenapa-napa, cuman apa namanya, cerminannya dia itu ke pantul ke kamunya nggak bagus katanya. Energi negatif, energi mungkin ya, tetap aja kan energi, jadi kayaknya kamu harus mandi deh. Iya, gitu. Mau sebaik-baiknya makhluk gaib kan tetap aja. Benar. Terus akhirnya ya udah aku ngikutin lah, apa namanya, kebetulan anaknya dia itu indigo ya, dia memang bisa melihat yang gaib kayak gitu-gitu. Terus akhirnya oh ya udah aku ikutin aja sarannya, kamu coba nanti beli deh jeruk purut. Dia minta aku untuk beli jeruk purut sekian jumlahnya, dengan spesifik banget gitu, sekian jumlahnya. Terus udah gitu sampai cara motongnya juga nggak boleh sampai habis, kan kalau motong jeruk kan sampai ke bawah gitu. Kalau ini nggak, diputer gitu motongnya, diputer, abis itu baru dibuka gini, bukanya harus kayak gitu. Bukanya diajarin nggak boleh sembarangan motong jeruknya kan. Abis itu dikasih garam, abis itu udah kita siram aja dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berdasar dibacain lah, ada beberapa surat kayak kulhu, surat Anas gitu-gitu deh, banyak, ada beberapa surat yang kita baca sendiri. Habis itu siram dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Terus udah gitu udah nggak 3 hari lah kalau nggak salah, 3 hari setelah itu aku diminta untuk video call lagi sama anaknya temen mamaku. Terus dia bilang ya udah dia mau pamit tuh, kita video call kan, dia lagi di sana di luar negeri, kita video call ya. Dia jadi temanku tuh jadi kayak perantara untuk menyampaikan sesuatu lah yang ini. Sebenarnya itu anak itu mau pamit, ya udah lo ngomong deh kata dia gitu. Ya udah akhirnya aku ngomong, ya udah ya maaf ya kamu nggak bisa di sini, makasih ya udah nemenin selama ini. Jadi saya ngomong gitu, pakai kamera saya ngomong, saya nggak bisa lihat, yang bisa lihat teman saya gitu kan. Terus teman saya bilang, dia nangis tuh, dia bilang dia sedih katanya, oh ya maaf deh nggak bisa di sini gitu, kamu balik lagi aja ke alamnya. Udah habis itu udah selesai, hilang aja begitu. Tapi kan cukup lama ya tadi 2009 sampai 2019 ya. Iya, 2009 sampai 2009. Papa itu 2020. Oh, 2020. Iya. Kan kurang lebih cukup waktunya cukup lama itu. Selama itu Mbak Desi nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh atau? Hal-hal aneh apa ya? Kayak misalkan ketempelan gitu, nggak ngeh ya, kayaknya nggak ngeh ya. Baru tahunya itu sih. Padahal cukup lama ya? Iya, lumayan lama ya. Kalau misalkan hal aneh yang datangnya dari si anak ini ya, aku sih nggak ngeh. Nggak ngerasain. Terus terang kurang ngeh ya. Itu nih adanya si anak ini, sosok ini aja baru tahu setelah sekian video tahun, call sama teman yang udah lama nggak ketemu kan. Kayak gitu sih. Nah kalau ngomongin soal rumah yang penuh dengan kemistisan tadi, Mbak Nia coba nyari tahu nggak sih dulu itu mungkin bekas apa, atau cari tahu di balik rumah itu ada apa gitu? Kalau cari tahu yang lebih detail aku nggak, tapi nanya aku kurang nanya. Pinter misalkan. Oh enggak, aku enggak. Cuman aku nanya sama mama papa, ini perumahan ini, kompleks perumahan ini dulunya apa sih gitu. Dan aku baru tahu bahwa perumahan ini dulunya itu rawa gitu, rawa, bener-bener rawa yang rumputnya tuh setinggi-tinggi kepala gitu loh, rawa. Dan dia bentuknya tuh kubangan gitu kan. Jadi di tengah-tengah kadang-kadang tuh daerah situ masih suka banjir kalau hujannya deras banget, atau ada kiriman dari Bogor, di bagian tengah tuh mereka suka banjir. Di tengah-tengah gitu. Dan di balik itu juga kita nggak pernah tahu kan? Ya, kita nggak pernah tahu dulunya lah. Pernah ada apa, pernah ada kejadian apa? Iya. Oh, aku pernah ada lagi sih satu kejadian ketika aku pulang malam nih, lagi naik ojek jam 11 malam. Jam 11 malam, kebetulan malam minggu. Saya baru dari rumah temen yang deket lah, kompleks sebelah lah misalkan. Jadi naik motor, teman-teman yang di lapangan itu yang lagi main basket,
tiba-tiba tuh kayak pas aku turun di depan rumah, jadi kan depan rumah tuh lapangan basket ya, pas aku turun di depan rumah, teman-teman yang lagi main basket itu pada ngeliatin semua ke arah saya, baru datang turun dari ojek gitu kan. Saya bayar nih, abang ojeknya, orang-orang pada bengong. Saya kira tuh ngeliatin apa gitu kan, kita kan kenal juga sama-sama teman basket, saya juga anak basket juga, mau disuruh main tapi kok pada bengong gitu. Akhirnya kenapa gitu, sini dipanggil lah saya. Udah gitu udah saya ke lapangan, lo nggak ngeliat tadi, lihat apa? Jadi itu teman-teman katanya pada ngeliat ada kain putih terbang ngikutin di sebelah kanan. Iya, aku merinding loh. Ya mungkin dia kali ya, itu waktu sebelum inilah, sebelum diusir ya. Itu. Tapi pernah mendatangkan kiai atau mungkin ustadz buat membersihkan rumah tersebut? Oh, kalau untuk ngebersihin sih kayaknya orang tua pernah. Oh, pernah. Karena pernah ada kejadian kayak salah satu ubin rumah itu 2-3 kali naik kayak kan pernah kan ada dengar kalau misalkan ubin tuh gelembung gitu, biasanya panas ya. Nah tapi ini ukurannya tuh sama seperti liang lahat ukurannya. 1x3. Iya, ukurannya persis sama seperti liang lahat, dan posisinya pertama kali di depan kamar, antara kamar dan ruang tengah, terus udah gitu di kamar saya sama di ruang tamu gitu. Nah yang pertama kali itu tukang waktu ngancurin itu, karena mau dihancurin lagi kan, karena mau digali, mau diratain lagi, dia menemukan ada satu kain gitu. Kain tuh isinya rambut, paku, kayak gitu-gitu. Terus ya dibuang aja gitu sama ibu saya. Itu kayak kiriman dari mana itu mungkin gitu ya? Kan? Atau mungkin dari dulu udah ada gitu kan, atau kiriman ya kita juga nggak tahu. Dan dibuang begitu aja? Dibuang aja karena kita nggak paham, nggak pernah tahu juga ini kita kan. Kita sebenarnya nggak percaya dengan kayak gitu-gitu, jadi ya udah buang aja gitu. Jadi di gundukan di rumahku tuh 3 kali sih kejadian itu. Yang pertama yang di antara kamar tidur orang tua saya, terus yang kedua di kamarku, yang ketiga di ruang tamu. Jadi yang kedua ini jadi hanya gundukan aja, bumbung gitu aja, tapi ukurannya sama, seukuran yang lahat itu 1x3 gitu, pecah-pecah semua ubinnya di atasnya gitu, karena dia kayak retak ya. Kayak gitu sih, cuman nggak ada apa-apa itu di situ. Cuman kan agak aneh ya, kok keseringan banget gitu loh, kayak apa namanya, kayak nggak masuk kayak akal, rutin gitu loh gitu. Tapi yang ada isi kayak apa tuh tadi, paku, rambut itu cuma ada yang di kamar, antara kamar orang tua itu. Sebenarnya ada satu kejadian lagi yang benar-benar gong nih di rumah, kayaknya termistisnya ini. Iya, termistis dari yang mistis. Jadi pernah ada kakak aku sakit, dia dari kos, kalau sakit biasa dia di rumah, dia balik ke rumah supaya kan kalau anak kos kalau ngurus makan sendiri, kalau sakit kan ribet, pulang ke rumah orang tua kan, jadi diurusin. Jadi dia lagi tidur tengah malam, mamaku kebetulan lagi sholat tahajud. Nah posisinya tuh kakakku lagi tidur di sebelah kanan, mamaku tuh di sebelah kiri, berdampingan lah. Ini ke tempat tidur, dia sholat di samping tempat tidur. Nah udah itu tahajud ya, malam, tengah malam, sebelum jam 3. Jadi ketika dia udah salam gitu, ngucapin salam, terus dia ngelihat ke kakakku, ada makhluk yang keluar dari badannya dia. Bentuknya tuh kayak pendek, bulky, gemuk gitu, kayak bisa dibilang buto hijau kali ya kalau yang divisualin di film-film ya, pendek, terus udah gitu ada taring, ada kupingnya tuh lancip, kata mamaku kayak gitu. Dia bangun, dia duduk, terus si makhluk itu celingak-celinguk kayak nggak ngelihat mamaku di sebelah. Dia celingak-celinguk ke kanan ke kiri, terus dia bangun nembus pintu, menghilang gitu aja. Udah ngilang gitu aja. Terus besok paginya kakakku cerita, mama semalam sebelum itu mamaku bisikin ayat kursi kan. Ketika si makhluk hijau itu keluar dari pintu, mamaku bacain ayat kursi di kuping kakakku. Di saat dia lagi tidur. Terus besok paginya kakakku pas bangun dia bilang, mama semalam aku mimpi
mimpi apa? Mimpi aku bisa ngaji katanya gitu. Oh ya syukurlah, alhamdulillah. Nggak diceritain sama mamaku pada saat itu karena kalau aku lagi sakit kan, takutnya kepikiran. Takut lebih ini dia kan, ceritanya sama aku. Kepikiran. Iya. Itu sih. Itu yang paling, menurut aku paling gong ya, keluar dari badannya kakak aku gitu loh kan, itu kayak serem banget ya. Sosok buto ijo kalau ijo ya. visualnya. Ya, kalau misalkan bisa dibilang ya ilustrasinya semacam itu ya. Buto mengerikan ijo. Banget itu ya. Lumayan ngeri sih. Rumah yang penuh dengan kemistisan, penuh dengan masa lalu yang indah kali ya. Bisa dibilang indah. Indah, walaupun menakutkan. Iya, bisa bilang indah dan mistis. Itu sekarang masih ditempatin, Pak? Rumahnya sudah tidak ada, jadi kemistisan yang ada di rumah itu sudah berakhir. Udah selesai karena babnya. Rumahnya sudah tidak ditempati lagi. Sejak kedua orang tua sudah meninggal, rumah itu dijual, jadi ya udah selesai. Tapi kenangan itu nggak bakal selesai. Selalu melekat, selalu ada. Saya ada. Betul. Terima kasih Mbak sudah sama-sama mampir ke studio, berbagi kisah mistis, berbagi pengalaman syuting film horor. Sama-sama. Semoga Mbak Desi makin sukses, makin sama-sama ya. Jaya, makin barokah lah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama sukses juga buat alur kehidupan. Amin, amin. Terima kasih. Oke, terima kasih buat para penonton yang sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa subscribe, bantu follow juga sosial media kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.